got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, still down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita akan lanjut pada bab ke-15 yaitu tentang basic configuration. Langsung aja masuk pada materi pertama yaitu tentang konfigurasi hostname. Yang kedua ini ada konfigurasi host. Di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Lalu di sini saya akan mengubah nama hostname saya yang dari server Debian ke RTR Debian. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita untuk cek hostname, ini kita bisa ketik hostname ctl. Enter. Di sini nama hostname static saya adalah server Debian. Untuk ubahnya kita bisa ketikkan hostname ctl setmin hostname, lalu nama hostname yang ingin diubah yaitu rtr min Debian. Jika ingin mengubah hostname jangan ada spasi ya teman-teman. Lalu bisa enter, lalu kita exit, lalu exit kembali. Nah, di sini kita diminta untuk login ulang. Untuk loginnya, nama loginnya sama saja ya teman-teman. Lalu passwordnya juga. Di sini sudah terganti nama hostname-nya ya. Yang kedua, ini ada konfigurasi host. Untuk mengganti host, teman-teman perlu masuk ke root terlebih dahulu. Lalu bisa ketikkan nano /etc/host. Di sini teman-teman bisa mengubah nama hostnya. Yang ini saya ganti kecil, yang depan saya ganti besar. Lalu setelah sudah diganti, teman-teman bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu enter. Teman-teman bisa coba ping di sini rtr strip Debian. Di sini telah batch from, artinya saya sudah berhasil ping. Kita Ctrl C. Yang ketiga itu ada mendefinisikan IP address pada topologi ini. Nah, di sini saya akan jelaskan ya tentang topologi. Jadi teman-teman, kita itu kan memakai laptop atau komputer itu tuh dinamakan host OS. Host OS ini itu akan mendapatkan internet kan. Nah, misal host OS ini itu mendapatkan IP 192.168.56.1/24. Nah, lalu kita tuh di dalam host OS ini itu terdapat virtual machine yang bernama router Debian atau pakai Debian yang CLI. Ini itu IP-nya akan sama seperti yang host OS. Kenapa? Karena si router Debian ini itu akan mendapatkan IP dari host OS yang namanya host only. Itu tuh ada di control panel teman-teman. Di sini nanti router Debian akan mendapatkan IP 192.168.10/24. Nah, di sini saya akan coba praktekkan ya. Teman-teman bisa ke ini search, lalu ketikkan control panel, lalu teman-teman ke network and internet, lalu ke network and sharing center, lalu cek adapter setting. Nah, lalu teman-teman bisa cari host only VirtualBox atau host only dari VMware teman-teman. Nah, di sini saya bernama Ethernet 2. Lalu detail. Di sini IP saya sama seperti topologi yaitu 192.168.56.1. Tapi jika punya teman-teman kok IP host only-nya ini tidak sama seperti topologi, misalnya di sininya itu bukan 56 tapi bisa 137, 58, itu tidak apa-apa ya teman-teman, tidak perlu diubah karena itu sudah didapatkan IP-nya itu sudah dari
situnya ya teman-teman. Nah, lalu nanti ketika kita sudah berhasil menyambungkan atau mengkonekkan IP dari router ke host only atau ke host AS ini, nanti kita bisa nih menyambungkan ke ini klien Ubuntu atau Ubuntu desktop, lalu ke server yang walaupun beda network. Nah, ini kan dengan menggunakan gateway. Nah, ini dari router ke klien Ubuntu itu nanti akan menggunakan gateway 172.16.1.1/24. Nah, nanti IP dari klien Ubuntunya itu adalah 172.16.1.2. Nah, lalu ketika kita ingin mengkonekkan si router ini ke dua server, maka kita akan membuat gateway, misalnya adalah IP-nya 10.10.10.1 nih. Nah, lalu kita bisa memberikan IP pada ini server 1 maupun server 2 ya. Yang keempat itu ada konfigurasi IP address router. Di sini kita bisa masuk ke root dengan perintah sumin, lalu passwordnya, lalu kita bisa ketikkan nano/etc/network/interfaces, lalu kita enter. Teman-teman bisa lihat pada bagian ini yang tulisannya auto np0s3. Nah, di sini saya sudah konfigurasi semuanya, namun saya akan jelaskan satu persatu nih. Nah, pada tulisan yang pagar lalu the primary network interface, teman-teman di sini tuh tidak langsung tulisannya auto np0s3 nih, tapi teman-teman bisa ubah namanya menjadi auto np0s3. Lalu yang pada bagian bawahnya yaitu yang eFlash np0s3 inet, ini kan tadinya inet DHCP nih. Nah, tapi saya ganti menjadi static, diganti static ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa tambahkan address. Address ini itu didapatkan dari IP host only yang ada di control panel ya teman-teman. Yang ini nih. Nah, yang ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa tambahkan netmask. Netmasknya yaitu 255.255.255.0. Lalu teman-teman bisa tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.56.1, yaitu IP dari yang control panel tadi. Dan yang address ini belakangnya diganti menjadi 10 ya, agar tidak sama dengan gateway-nya. Lalu di enter 2 kali. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan auto np0s8 nih. Lalu yang eFlash np0s8 inet ini diganti menjadi static ya. Lalu addressnya yaitu 10.10.10.1. Ini itu gateway untuk yang ke server teman-teman, baik server 1 maupun server 2. Lalu netmasknya sama dengan yang di atas. Lalu teman-teman enter 2 kali lagi, ditambahkan dengan tulisan auto np0s9. Lalu eFlash np0s9 inet static. Nah, lalu addressnya ini 172.16.1.1. Ini tuh untuk gateway yang ini teman-teman, untuk yang si desktop. Lalu netmasknya sama dengan yang di atas. Lalu teman-teman bisa Ctrl X, Ctrl Y, enter. Itu nanti akan tersimpan. Di sini saya akan Ctrl X. Lalu teman-teman bisa ketikkan sistem ctl restart networking. Nah, lalu teman-teman bisa langsung enter. Di sini saya sudah melakukan restart, maka saya tidak perlu melakukannya lagi. Setelah melakukan restart, teman-teman bisa ketikkan IPA untuk ceknya. Nah, di sini pada np0s3 punya saya
IP-nya sudah sama dengan yang saya tulis, yaitu 192.168.56.10. Lalu np0s8-nya juga sama, yaitu 10.10.10.1. np0s9-nya juga sama, yaitu 172.16.1.1. Jika teman-teman yang np0s8 atau 9-nya kok tidak muncul IP-nya, teman-teman bisa tambahkan evoke, lalu misal np0s8 atau 9 gitu ya, lalu di enter. Nah, nanti bisa IPA lagi, nanti akan muncul. Yang kelima itu ada konfigurasi IP server dan klien. STMP klien. Nah, di sini saya akan memulai yang server 1, yaitu pakai Debian. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan nano /etc/network/ interface teman-teman. Interface sama seperti tadi. Nah, di sini kita akan samakan seperti tadi. Yang pertama yaitu pakai auto np0s3. Nah, lalu if np0s3 nya yaitu static nih. Nah, addressnya kan tadi 192.168.56 nih. Nah, karena ini server, maka saya akan ubah addressnya yaitu 10.10.10.2. Lalu netmasknya yaitu 255.255.255.0. Lalu gateway-nya yaitu 10.10.10.1, yaitu gateway yang ada pada tadi saat saya konfigurasi yang router. Lalu teman-teman bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu di sini akan Ctrl X saja. Lalu teman-teman bisa ketikkan sistem ctl restart networking ya teman-teman. Karena saya juga telah restart, maka teman-teman bisa restart saja sendiri. Di sini saya sudah restart. Lalu teman-teman bisa ketikkan IPA nih untuk cek IP-nya. Teman-teman bisa lihat pada di sini np0s3 punya saya sudah ada IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita akan yang lanjutkan yang server 2 yang pakai Ubuntu nih. Kita masuk juga ke root. Lalu bisa ketikkan nano /etc/net plan/00 tab, enter. Nah, di sini DHCP-nya, DHCP 4-nya itu nanti punya teman-teman awalannya akan tulisan true. Nah, nanti teman-teman bisa ganti no. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan addresses yaitu 10.10.10.3/24. Jangan lupa tambahkan slash ya. Nah, lalu teman-teman di sini kan kayak ada tanda kurung nih, tapi ini tanda kurungnya itu yang kayak kotak gitu teman-teman. Nah, lalu ini ditambahkan juga gateway 4 atau gateway 4. Ini yaitu 10.10.10.1, yaitu gateway yang tadi kita masukkan pada saat konfigurasi di router. Lalu teman-teman bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Di sini saya Ctrl X. Lalu teman-teman bisa ketikkan sudo netplan apply. Nah, di sini karena saya juga sudah netplan apply, maka saya tidak perlu melakukannya lagi. Lalu teman-teman bisa ketikkan IPA untuk cek IP. Nah, di sini pada np0s3 di sini sudah terdapat IP-nya yaitu 10.10.10.3. Setelah kita lakukan yang server atau CLI, kita akan lanjut yang GUI atau yang desktop ya, atau klien. Di sini kita bisa ketikkan ini yang diklik. Setelah kita melakukannya pada yang server, maka kita akan lanjut yang klien. Teman-teman bisa klik yang tanda ini, lalu yang wired off, lalu wired setting, lalu kita klik ini yang tanda seperti roda, lalu IP4 atau IPv4. Nah, di sini masih automatic, kita ganti jadi manual. Nah, addressesnya yaitu kita masukkan IP yang seperti topologi yaitu 172.16.1.2.
Lalu netmasknya yaitu 255.255.255.0 nih teman-teman. Lalu gateway-nya yaitu 172.168 16, lalu titik 1.1 ya teman-teman. Lalu bisa apply. Lalu di sini diaktifkan, matikan, lalu aktifkan kembali. Lalu bisa ke terminal nih. Bisa ketikkan IPA. Nah, di sini sudah terdapat IP-nya yaitu yang ini ya. 172.16.1.2/24. Maka di sini saya sudah berhasil. Yang keenam itu ada basic remote access. Selanjutnya kita akan masuk ke putih. Kita bisa ke sini. Kita ketikkan putih. Putih yang ini. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu IP dari si router ya. Yaitu punya saya 192.168.56.10 nih. Lalu di sini connection tipenya SSH, lalu close window on exit ini kita default, lalu langsung open. Di sini saya akan login. Loginnya itu sama seperti yang di router teman-teman, yaitu saya router Naswa. Lalu passwordnya juga sama seperti yang di router. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote yang ada di putih ya. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang basic configuration. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.